bisa jadi juga. Tapi Brans emang kali ini membayar. Sengaja lewat. Kalau sengaja lewat bahaya nggak, Be? Iya, Apalagi damage-nya udah berbahaya trapping, banget. kan? Bener. Udah trapping bahaya banget dan, Dan nggak cuma brebet-brebet loh. Pas pakai Wesker kan sekarang habis di buff, Pak. benar. Cooldown-nya semakin lebih sering untuk digunakan. Tuh. Nih ya skill nih. Cuma bedanya nih kalau kali ini gue pengen coba cerna deh. Apa nih? Apa yang Oh, ini dipikirkan? pakar ekspresi, Be, pakar ekspresi. Iya, apa yang dipikirkan gitu loh sama skill. Apa Ji? Lebih pede. Lebih pede Lebih pede? dengan alasan Namanya pakar ekspresi. Oke. Bukan Alasannya peramal. ekspresi, alasannya Iya. ekspresi berarti. Oke. Bukan peramal. Tapi gimana Suelo nih ekspresinya setelah dilempar ke depan Lebih Bestaret tadi? pede lagi. Hah? Lebih pede lagi tuh. Minta dilempar lebih jauh lagi tolong gitu ya. Itu dia, biar bangun. Bangun! Bangun. Oke, Benar-benar. one last game. Kita bakal melihat di mana ini adalah game terakhir. Jomet, Ben. Iya. Ini udah sering terjadi di MPL Filipina anyway. Buat teman-teman yang kaget kah? Oh, sebegitu respectnya kah tim Liquid melawan EVOS dengan Ben Jauhead? Ya iya. Karena kalau teman-teman ngelihat MPL Filipina juga, kalau mereka kerepotan sama Jauhead, karena Suyo dan Jauhead ini udah satu paket, ya emang alangkah baiknya ban aja Jauheadnya. Iya. Screening, pick off itu udah satu paket juga sama Jauhead. Apalagi ngelihat dari game pertama, Liquid tipe yang berani kan untuk buka semuanya. Tapi Harit ikut di ban. Oh, bentar. Padahal gitu Victor kita kayak lupakan aja Harit. Iya. Exploit MM-nya kan, karena balik lagi Brans power banget loh dengan marksman di sini. Mungkin ini takut mengganggu gameplay kali ya. Lebih ke arah mengganggu gameplay lebih tepatnya ya. Ya, jadi mungkin first pick-nya ingin mereka fokuskan kepada Kalea atau Suyo di sini. Gue lebih ke Joy juga sih mungkin. Joy. Kalau memang masuk ya. Tapi kalau bayarannya kayaknya Kalea masih. Gimana kalau diadu? Kayak let's say di sini bandnya itu tidak menuju ke arah Kalea, Suyo atau Joy. Ke arah Kimi. Ke arah Kimi dan Kalea first pick. Jadi tinggal menunggu apa respon EVOS. Iya, jungle apapun yang dia beli bosnya pada sisanya. Iya. Itu dia. Kalea langsung. Kalea ya. Tapi ini dia nih jawaban dari EVOS. Apakah mereka juga menjawab dengan ya udah gue juga nggak milih jungle-nya. Wah, gak mau buru-buru ya. Mau react juga nih. Sama gitu loh. Dan buat sekarang Albert, apakah akan tetap dengan Suyo-nya? Karena emang Suyo lagi powerful banget. Secure Turtle juga tentunya dalam kedipan mata. Jadi kayak gak perlu kaget kalau misalkan Suyo kalah level, yang penting ada Soul Saver Retribution. Iya. Dan ada ruang. Bahkan punya Red King. Tapi Granger ini dia yang terlupakan. Brans jago Granger. Wah, masuk ke dalam leaderboard dari top global. Yes, dan bahkan dia mengerikan sekali Grangernya. Ini bisa kita bilang para pasukan dari tim Liquid ID udah harus siap untuk membalikan kembali setup yang dimiliki dan ternyata Masih Hayabusa masih mau lebih Hayabusa. dan Povius dijawab dengan Glue. Dan harusnya akan menuju ke Ben Faramis dan juga Vexana kah mungkin karena seperti kita perbincangkan tadi Lim, jangan buru-buru buat ambil hero Yeskiel. Yes, dan satu menurut gua Faramis, satu lagi mungkin Beatrix. Oke, Beatrix gold lane ya. Atau Kalea Beatrix ya, Kalea Beatrix mengerikan sih soalnya. Gue setuju Beatrix sih, Jadi kayak Faramis Beatrix, biarkanlah damage di arah mid lane apapun itu, even itu Marsha, apapun. Kasih daripada dua hero itu. Marsha yang di-ban ternyata, apakah Faramis yang mau dikasih nih? Wah, Ditantang kah? aku penasaran dengan last pick-nya terutama. Apakah akan tertuju ke Swallow jangan-jangan nih? Atau jangan-jangan gini, ban dulu Valentinanya, pancing dulu nih, mau ban Faramis gak? Iya. Karena bisa disetarakan nantinya. Harusnya. Ini dia. Ben. Jawaban yang bakal coba udah dicari ya sama teman-teman dari EVOS. Apakah Liquid sadar bahwa nge-ban Valentina di sini akan menjawab semuanya termasuk juga dengan Netherrealm? Betul. Dan kalau itu kepancing, berarti ada gold laner yang terbuka. Valentina, Yes, ini dia. itu yang kita Waduh. bilang juga ya. Untuk Valentina, cuman satu yang pasti, kalau memang Faramis dilepas, apakah pasti diambil oleh tim Liquid ID? Wah, itu dia. Dan seperti yang tadi Ranger Mas mention nih, bahwa memang seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya Glue ini harusnya pancingan jelas banget Lim untuk Faramis, untuk Vexana yang tentu akan muncul. Iya. Mungkin kalau nantinya
memang bisa dimunculkan, EVOS juga udah harus jawaban. Ada jawaban apapun itu. Kalau nggak ada itu bakal bahaya banget. Beatrix, di ban. iya ya, aku lebih suka Beatrixnya duluan yang di ban juga. Kombinasi dari ban kaliannya ya. Gatot. Gimana kalau seandainya Faramisnya di-deny sama EVOS? Itu gue setuju banget. Suelo ya. Ini timingnya tepat loh. Coach Avil. Wow, deny ke arah Faramis. Jadi bikin opsi dari Novaria-nya semakin, dari Yeskielnya semakin sempit mungkin ke arah Novaria. Kalau mau long range damage. Oke, Terus bikin juga nih Moskova jadi tersiksa. itu dia. Pasti Moskov nih. Gue Wah. lihat karena Nathan juga mungkin loh. Nathan mungkin. Tapi sekarang kalau misalnya dia mau Nathan, ada baiknya ini roamernya itu dia. main fokus sih. Main fokus ke arah Nathan-nya. Oke. Berat banget soalnya Lim. Ini draft EVOS banget sih. Ini draftnya EVOS benar-benar mengerti bagaimana alur permainan mereka. Mereka deny Faramisnya agar glue-nya lebih bebas nanti dalam melakukan team fight. Pertanyaannya, tim Liquid ID mau bawa Vex sana nggak? Tapi bukan masalah gelunya doang, Be. Ini Kale yang ngangkat siapapun, Netherrealm selamat. Ya itu dia. Mau pakai Beatrix pun tadi gue rasa tetap akan selamat. Nah sekarang tinggal gimana caranya biar bisa ke burst. Apakah akan dijawab dengan Nathan? Gue rasa continuous team fight sih pilihan terbaik. Iya. Atau dia harus bisa ilangin secepat-cepatnya Netherrealm. Give Cloud. Kari ternyata. Waduh, Kari Kalea. Kita udah sempat lihat combo ini juga. Menuju ke arah late game sepertinya. Dan Yif masih untuk menjawab area of effect ketika Faramis ingin nge-cover siapapun yang terkena satu Tsunami Slam. Ya, tapi agak berat ya kalau gue lihat ya dari tim Liquid ya. Ya, karena single target kan. Sementara Iya, Faramis betul. area of effect. Bener, itu dia. Aku lebih merasa, kalau ini bukan Kari, anggap ini Cloud, anggap ini even Melissa, aku merasa itu bakal jadi draft yang lebih baik. Makanya tadi gue sempet Give Cloud. Sempat kita lihat juga kan bahkan di game sebelumnya. Di match Iya. sebelumnya maksudnya. Iya, iya. Ada Cloud yang bisa langsung membombardir dari Netherrealm. Oke, last pick, hero tank, hero tebal, yang bisa menjawab juga Tigreal. bagaimana kehadiran dari Kalea, Povius, Tigreal pun bagus di sini. Tigreal or Khalid. Gue lebih suka Tigreal. Atau mungkin lari ke badang ya. Nah jadi respon aja. Oh, first man. Oke, Hylos. First man. Dua badan berarti. Iya, mereka ingin memberikan ruang untuk Joy dan juga Granger agar bisa melakukan deliver damage. Tapi ingat, di early game, EVOS minim damage. Itu catatan yang perlu mereka mungkin garis bawahi. Jangan sampai overcommit, karena mereka butuh mid game untuk team fight. Iya. Oke Lim, dari EVOS menurut gue draftnya sangat baik. EVOS banget sih untuk draft Draft game 3 ya. Iya, iya, iya. Tinggal eksekusi plan dari perjalanan mereka nanti seperti apa. Kalau menurut Profesor? Ya ini draftnya EVOS dengan ngedinai Faramis itu pick keempat yang manis banget. Oke. Dan ini dia, one last game. Untuk para tim yang sedang bertanding, mari kita berikan semangat agar pertandingan ini makin lebih meriah. Dan kita tutup minggu ini dengan match yang luar biasa. So April Arena, mana tepuk tangannya? Makin malam, makin meriah, makin panas. Let's go to the lane of down. Pembuktian nih akankah EVOS beranjak naik atau malah Liquid yang mengubur EVOS semakin dalam mempersempit lagi kemungkinan mereka untuk lolos ke babak playoff. Wow, semakin menegangkan karena poin di antara mereka terpaut 2 poin. Yes, dan Satu kemenangan dari tim Liquid akan langsung menerbangkan Liquid ke podium yang lebih aman. Begitu juga dengan EVOS. Kalau mereka mendapatkan poin kemenangan setidaknya mereka tidak semakin terjerumus ke bawah. Dan bahkan ingat, Lim berkata untuk match kali ini selalu ada reverse sweep. Ya di hari ini ya, kecuali di match kedua tadi karena clean sweep yang ada. Tapi jangan lupa Brahms dengan Granger-nya yang Itu power dia. banget. Yes, tapi kita melihat para pasukan dari tim EVOS. Mereka ini memakai, bisa aku bilang hero yang butuh banget komunikasi dengan sangat tepat, Profesor. Ya. Ini tidak boleh sampai ada miss seperti di game yang pertama, sama sekali nggak boleh. Karena mereka bukan hero yang bakal power ya kalau misalkan kena Iya. kite. Apalagi Faramis loh. Lama banget loh ultimate Netherrealm-nya, jangan lupa. Ini harus satu momen, bisa kita bilang satu peluru tertembak on target. Apakah itu akan tepat sasaran pelurunya? Nunggu timing, balik lagi. Early game, EVOS gak bakal punya damage yang cukup. Kecuali mungkin dari Joy-nya. Ya, masih butuh bensin lah Joy-nya ya. Ya. Udah mulai keroncongan nampaknya. Kita lihat 70 gold saja. Masih belum cukup untuk bertahan hidup untuk seorang Joy. Apalagi di depan sana Hui ini. Dia butuh banget damage. Tapi Ki
kayaknya menurut gua Revitalize tadi agak kurang wise. Iya, iya. Karena abis ini akan ada turtle. Jadi udah ada informasi yang cukup mahal dan untuk nge-bait ke arah Ki ini masih diperbolehkan dengan tidak adanya Revitalize. Sebentar, belum ada Netherrealm seperti dari Swallow. Belum ada Netherrealm, bahkan di depan sana para pasukan dari tim Liquid. Mereka juga sudah ada satu arah dan juga reward manipulation. Retribution dari seorang Fabian. Bertambah dengan satu mobile kill dari KYY. Dan di Regi terperangkap di depan sana tidak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim EVOS. Mereka coba untuk dapetin sosok Regi. Dan bahkan Aran tidak kenal takut. Aran tidak kenal gentar. Dan itu dia berhasil mendapatkan 2 poin kill. Dengan satu turtle, seperti yang sudah kita bicarakan setelah Revitalize terbuka itu kayaknya nggak wise. Dan Swallow yang belum level 4 tadi, Be. Itu dia, belum ada Netherrealm. Dari awal kayak kita udah sempat mention Netherrealm ini dibutuhkan banget dalam teamfight di area Turtle. Dan EVOS nggak boleh terburu-buru di early game karena ini bukan ranah mereka. Ya bukan ranah mereka. Dan ditambah lagi jangan lupa ya Profesor, mereka menggunakan hero yang butuh banget komunikasi. Yeah. Kalau memang belum level 4, ada baiknya lepas. Dibandingkan harus kehilangan 2. Kalau mereka nggak mampu. Kayak bukan timingnya Joy juga gak sih untuk in dalam teamfight Turtle? Ya benar banget dan sekarang karena dengan poin kill yang cukup ada 2 poin kill yang cukup banyak menurut aku di early game ditambah dengan Turtle. Ini berimpact sekali dengan adanya head to head antara Fabian dan juga Albert untuk dari segi skala farmingnya. Oke. Benar. Harus lebih terstruktur lagi ya. Iya, membuka Ingat, ruang ya. tempo. Game pertama mereka kalah karena tempo dipegang. Game kedua mereka berhasil menang juga karena temponya bisa mereka atur. Dan itu bukan hanya di match ini. Semua Match hampir bisa kita bilang mungkin di match 2 Bu ada baru epic comeback. ya. Baru di match 2. Dan itu juga beda dengan clean sweep. Sekarang kita targetkan kondisinya adalah dimana EVOS target utamanya reverse sweep. Oke. Dan Liquid pegang momentum dan Liquid juga butuh poin ini. Jadi bisa kita bilang Liquid tinggal tunggu sabar. Dia udah pegang early. Ya tapi sekarang udah ada early game item yang cukup menarik dari Aran, Radiant Armor. Langsung ya. Dia langsung kuat banget nih untuk menahan Rhythm of Joy. Antara Glowing One, dia tahan ini skill. Semakin kuat juga untuk memakan lini depannya. Gila Aran, dia tahu Regi ini bermasalah sekali dari tadi. Akhirnya Aran akan lebih ganas. Dan bahkan Fabian bukan hanya lebih ganas, tapi dia membuka terlebih dahulu. Dan lihat Albert! Tsunami Slam! Following up-nya tidak cukup. Tapi membuat para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan KYY. Tapi di balik sana para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan seorang WD. Iron City akan coba dimakan oleh seorang Albert. Dan itu dia, Albert berhasil selamatin Deno dan Aran! Aran defense! Berhasil membuat para pasukan dari tim EVOS pura-pura bahkan 2 poin kill didapatkan. Double kill from Maran. Langsung ada harta tata dan sana ada body block from Yeskiel. Again, Aran effect. Aran. Wah ini kiting yang bagus banget sih. Ya, kita tahu Aran membeli waktu sebanyak mungkin dan kembali Turtle untuk tim Liquid ID. Dia nggak mau kalah ganas sama Regi. Dia tahu, gue udah agresif balik, gue main santai gak bisa. Akhirnya dia memilih untuk flicker ke depan, agresif. Dan poin killnya itu worth it total. Memanfaatkan ruang ya. Iya. Apalagi dari Radiant Armor, dia kuat banget untuk menahan semua dealing damage. Termasuk dari Aran juga yang kali ini dengan Puviusnya. Ada Brave Smite. Dan gak hanya asis ya, Be, dia point kill. Dia Jadi point kill, goalnya iya. dapat. Dan tambah lagi dia menuju ke Antivirus. Wah ini bakal nahan damage juga dari Granger. Siapapun yang masuk bakal coba dihajar. Albert. No purple. No purple dan itu dia Fabian. Kue happy birthday untuk Albert. Dan bisa dibilang kali ini ketertinggalan Albert sebagai level, sebagai jungle. Ini akan cukup drastis dengan adanya 2 turtle dipegang Liquid. Wah ini masalahnya Albert udah kehilangan purple buff. Ada Radiant pula dari Arannya. Ini bakal kuat banget untuk menahan di lini depan. Tinggal apa nih next step dari Widinya. Karena kalau ternyata Widi menuju ke Radiant Armor juga, nggak ada lini depan yang bisa dimakan di early game loh. Ya, satu hal lagi, mereka berhasil nge-relay gold lanernya. Lihat Iron Ciki-nya. Dapat ruang yang begitu luas. Dapat turret, gamenya di stress makin lama lagi. Ini aku ragu kalau seandainya bakal jadi karya yang prematur ya. Bahkan sebelum menit yang ke-9 udah punya Swift Trinity. Teamfight bakal diadakan untuk tim Liquid. Kalau seandainya memang Netherrealm-nya pas, tetap gua rasa impact-nya akan beda. Karena semua skill pick off dengan Netherrealm itu tercounter habis. Tapi lihat Pras, habis saja terkena soloing dan itu dia. Fabian berhasil memberikan ruang yang sangat banyak. Tapi informasi tidak ada yang bisa didapatkan selain tidak ada shadow kill, Purify available. Brans juga masih bertahan hidup. Jadi bisa kita bilang kerugian kali ini ada di kondisi dari tim Liquid.
Karena pertama mereka tidak ada shadow kill, tidak ada retribution yang udah terpop up tadi. Oke, tapi setidaknya dengan ini sinyal Team Liquid akan hadir dalam Teamfight Turtle. Berlima lagi karena Karinya nge-cut di bagian top lane. Oh, Karinya nge-cut dan kondisinya kali ini kalau misalnya Tsunami Slam-nya on point kembali, ingat ini akan bisa di-instan karena Aran kondisinya udah punya 2 item, Golden Staff. Jadi dia udah mau teamfight dibandingkan farming. Semua di tangan Swallow. Iya. Kalau Swallow-nya pas, itu pasti bisa dibalikin. Tapi ngelihat untuk turtle ketiga, dua-duanya nggak akan ada yang mau lepas, dua-duanya akan kumpul semua. Pasti. Dan ini sih tarik dimulai. Mereka, para pasukan dari tim EVOS sudah kehilangan banyak momentum. Tapi lihat Regi di depan sana, berhasil memakan karena skill. Poin kill yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim EVOS harus bisa menghentikan Turtle dari tim Liquid. Ingat, tidak boleh ada perfect Turtle untuk tim Liquid. Sedangkan tim Liquid mendapatkan keuntungan dan posisi kali ini. Lepas. Harusnya dilepas dan no perfect Turtle. EVOS tidak mau tinggal diam. Liquid owning position yang sudah dimiliki karena tadi YSKL terlalu positioningnya termakan oleh Regi dan itu mendapatkan 1 nafas tambahan untuk EVOS. Nah, sempat flicker juga dari YSKL-nya dan gerakan yang komit dari Regi cukup baik. Tapi balik lagi ya, ini membuka ruang aja loh untuk Aaron Shiki. Dia Iya. dari tadi benar-benar berada dalam keadaan farm, dan farm. Relay banget dia tuh. Iya. Ini benar-benar di stretch banget game. Ayo kayak sebelum menit 9 harus ada Demon Hunter Sword. Iya, Dia pengen team fight gitu loh di area Lordnya. kayaknya kita makan intinya gitu. Iya. Intinya dia pengen makan KYY. Makan KYY, ngebuka Netherrealm, dan Netherrealmnya kalau udah nggak ada, itu baru waktu dan momentum untuk tim Liquid masuk dalam team fight. Benar sekali, Profesor. Dan Favian Blade of Despair. Wah. Bukan nih yang gue maksud tadi. Berani Ketika sekali dia Malefic dulu, War X dulu, damage-nya kurang. Dan ini dia, Dan menit Kari. 8.40 Kari. Di bawah menit yang 9, Swift Trinity di tangan. Holy Trinity dari attack speed sudah di tangan. Team fight sudah pasti terjadi. EVOS mereka harus siap-siap dengan kit. Mereka harus siap-siap jangan terpancing dengan keributan. Dan bisa dibilang sorry itu saya akan coba dimakan dan itu dia. Langsung ada hilang begitu saja Winnie bersama dengan seorang Regi. Para pasukan dari tim EVOS dan Albert berhasil memakan Karsar Siki bersama Favian harus hilang. Meanwhile Albert still survive di arah midlane. Arana akan menjadi pilihan utama dan Sky Pisar shutdown untuk Brans. Membuat EVOS memenangkan laga tim fight kali ini dan YSKL versus everybody. Gak akan ada jawaban. Gak bisa untuk dipaksa defense karena wave selanjutnya udah mulai jalan. Tapi low HP dari teman-teman EVOS mungkin Iya, bisa iya. ketahan. Oke. Bransnya nggak mau maksa ya, karena berbahaya banget. Ketika nanti terlalu over, yang ada Widdy-nya bisa ngebalikin keadaan. Karena Lordnya udah ada. Dan dia kalau tumbang di sini, waduh apa yang dimiliki dari EVOS udah porak-poranda Liquid. Sekarang mereka harus mulai bermain dengan poking. Mereka udah harus sadar kalau Regi ini punya kuasa. Karena Regi benar-benar di cover dengan baik sama Swallow. Dan Swallow dari tadi ya, dengan adanya talisman, dia bakal lebih mudah lagi untuk mengaktifkan Netherrealm. Aran sih wajib jadi first man lagi sih menurut gue. Karena kalau misalnya dia mau main kayak tadi sebagai second badan, kayaknya udah nggak baik lagi. Ya, tapi Aran butuh winter nggak sih? Ya, butuh winter boleh. Karena dia flicker kan, kecuali dia Vengeance mungkin. Iya. Itu udah waktu yang lebih lama untuk dibeli. Dengan flicker berarti dia harus butuh item, ya kalau nggak winter mahal berarti. Wah, harus sih Immortal dan winter ya. Tapi Aran Siki dia tenang banget ketika dalam kondisi dikejar Albert. Dia nggak mau menuju ke arah flicker karena dia tahu abis ini ada Lord yang penting sekali untuk dirinya. Ada baiknya lihat Iron Siki dengan kondisi saat ini. Holy Trinity plus Malefic Gun. Waduh. Itu nggak usah deket-deket, dia bisa makan siapapun. Iya, kayak bakal lebih aman juga kan jaraknya. Tadi udah sempet kejauh sama Albert. Tapi apa yang akan dilakukan selanjutnya dari EVOS harus lebih berhati-hati. Karena bisa aja Albertnya ternyata yang dituju. Itu dia. Regi. Mereka tahu Regi punya kuasa di dalam team fight. Regi harus di-poking. Minimal Regi flicker untuk defensif aja. Itu udah mahal. Ya, apalagi poke damage-nya bareng sama YSKL kan. Yes, betul. Range-nya jauh, bisa ditinggal dari Void Crystal-nya. Dia nggak usah pasang badannya. Dan jangan lupa nih, nggak bisa sembarangan narik Lord. Keduanya assassin. Damage Lord-nya ini bakal bahaya. Tapi kalau misalnya dapat momen tim Liquid, EVOS bisa kehilangan bakal langsung ada Southwest Tsunami Slam KYY. Insan tanpa bisa dikawal dengan adanya Netherrealm. Menuju ke arah belakang Iron Siki tahu akan hal tersebut. Para pasukan dari tim EVOS. Dan lihat di situ Favian. Shadow Kill. Berhasil mendapatkan satu point kill. Dan nampaknya menuju ke arah belakang dan Iron Siki punya space yang bebas. Mereka nggak mau Lord terburu-buru. Mereka mau memastikan mereka mendorong menuju ke arah mid lane-nya. Dan ingat, para pasukan dari tim EVOS masih ada Brans. Brans harus tidak boleh ter-pick off, Brans harus mundur, lepaskan Lordnya. Karena mereka masih
punya momentum kali ini. Walaupun Profesor sorry to say tidak ada passive turret, tapi mereka masih dalam kondisi yang aman dengan adanya Lord yang pertama. Ditutup dengan reward manipulation, ketahan kena efek immobilize. Yes. Kayak langsung terkurung begitu aja. Even ada Netherrealm, Swelo nggak bisa untuk loncat ke depan. Oke, berat sih. Apalagi lihat dari segi item juga nih. Albert memang udah jadi ke Bloodwing. Damage-nya pastinya sakit. Tapi entah kenapa gue ngerasa Swelo harus deket sama Chronotrigger nih. Iya. Dia nggak bisa ada di belakang terlalu jauh kayak tadi. Sebenarnya masalahnya mereka udah tahu KYY kita makan, Regi kita makan. Itu mereka harus tempel. Siapa yang mau bikin momentum misalnya Regi. Regi mau bikin momentum, oke berarti tempel KYY dan Reginya. Tengganya nggak boleh sejauh tadi sih. Iya. Karena ketika Netherrealm tadi sempat, mungkin ada cerita yang berbeda. Udah pasti, udah pasti. Kita udah ngeliat 2 teamfight sebelumnya loh. Netherrealm-nya menyelamatkan EVOS. Tapi sekarang mungkin akan ada cerita yang berbeda. Divine Glaive. Oke, tapi Yeskiel penentu banget sih di team fight. Yeskiel selalu menjadi penentu, lihat itu dia. Poking, build manipulation, sudah ke arah belakang. Regi masuk lebih dalam lagi, tapi lihat arah di sana. Langsung Regi hilang dengan damage yang sangat besar. Bahkan KYY diselamatkan. Itu dia pancingan yang berhasil dan dibuka oleh para pasukan dari tim Liquid. Mereka memaksa arah. Swelo tumbang, fokus ke arah belakang. Belum ada Tsunami Slam, fokus ke arah Benta Fabian. Memotong dengan Shadow Kill. Wind of Nature membuat Pras mundur ke arah belakang, tapi tidak dengan best turretnya Lem. Oh, 4 melawan 3 kali ini. Bukan hal yang baik. Namun Liquid pun sadar gak boleh terburu-buru. Masih ada Albert, masih ada Brans. Damage dealer dari EVOS masih standby dan pilihan terbaik adalah mundur untuk sekarang. Defense adalah pilihan terakhir dari EVOS. Mereka harus mempertahankan base turret di area bottom lane. Mereka harus mempertahankan laning jauh karena Lordnya akan show di top lane lagi. Fabian dengan War Axe makin susah lagi nih Lim untuk bisa ditangkap karena cooldownnya semakin lebih banyak. Waduh, 40% Fabian. ya. Ditambah bukan hanya cooldownnya aja, dia makin bisa untuk head to head one by one. Wah, dan Iron Shinky memilih Rose Gold Meteor karena dia nggak bakal ketemu atau 1v1 lawan Brans. Albert. Dia bakal ditabrak sama Albert. Albert kali ini pusing 7 keliling kepalanya. Mau dibilang burst, tapi dia butuh 2 wing. Dia butuh Wishing Lantern. Banyak banget yang dibutuhin. Wishing, pilihan terbaik untuk saat ini karena ada cooldownnya juga. Dan ya, dia nggak bisa makan yang terlalu belakang juga sih jujurnya. Ada opsi ke arah Winter juga kalau memang dia mau. Nah kenapa di posisi kayak gini Lim, aku lebih takut kalau seandainya tim Liquid tiba-tiba flanking mainnya. Sama dia tuh nggak bisa juga nih, Albert itu sama Tsunami Slam masih ada, dia juga nggak bisa ngebuka. Itu dia, Rumput. nggak bisa. Kalau di flanking menurut gua targetnya ke arah Swelo pun nggak masalah, dia punya free fire. Nah ini yang jadi kunci, Swelo nggak boleh sampai out position, itu doang. Switching jadi dan menurut gua item terakhir Albert harus Winter sih. Iya. Buying time atas Iron Shinky. Wow. Defend atau concentrate mungkin. Mau dipaksa, mau dipaksa. Akankah mau dipaksa tim fight kali ini? Mungkin mereka sadar kalau Lord yang berikutnya tidak bisa dilepaskan. High ground tidak terlalu kuat dari para pasukan tim EVOS. Bottom lane juga terus terdorong dari tim Liquid. Iya, di staking di arah bottom lane-nya. Dan Winter Crown ada dari Yeskiel. Jadi walaupun nanti Yeskiel ditunggangi oleh Regi, dia bisa keluar dengan instan. Dan timing Fabian juga ini yang paling penting ya. Quad Shadow Kill yang nggak boleh terburu-buru. Lord ini bisa jadi taman bermain dari tim Liquid Dan ini. jangan lupa Betul. siapapun yang show di bottom lane, ini carry loh. Carry meltdown Lord itu sepersekian detik cepet banget. Cepet. Ditambah lagi Skypiernya Brans ini udah ada 3B. Ini juga harus menjadi calculate loh. Iya. Dia nggak boleh sembarangan. Yang mentang-mentang karinya bisa nge-show, bisa speed terhadap Lordnya. Jangan lupakan Brans. Oke, informasi sudah terlihat bawahnya semakin kedorong. Bawahnya jelek banget. Oke, Quad Shadow terlihat tapi Regi miss dari depan sana ada seorang Fabian menuju ke belakang dan Shadow Kill tidak ada dan oh my god, Regi berhasil mendapatkan Fabian. Point kill yang sangat mahal, tidak ada retribution dan Brans masih bebas di depan sana. Termasuk karena tim EVOS. Mereka kali ini mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. Sedikit terburu-buru tadi dari Fabian. Quad Shadow yang sudah terbuka. Itu jadi informasi bagi Regi. Regi maju dan Quad Shadow-nya digunakan. Wait. Liquid mereka masih mau tarik ulur di area Lordnya. Mereka mau pegang kendali di sana, Be. Iya, mereka mau reset agar EVO semakin lama untuk mendapatkan Lordnya. Takeover kali ini akan dilakukan. Reset Dan reset atau harusnya. trapping. Reset atau trapping kali ini kita lihat di mana Iron Shinky memberikan damage terlalu besar. Yeskiel mundur ke arah belakang. Bakal coba dipasang WD. Tsunami Slam belum ada dan itu dia Purify berhasil di pop up. Perpasukan dari tim EVOS. Bakal coba dipasang dan Aran. Bersama dengan Yeskiel berhasil men-trapping Kaya dan Regi. Dan itu dia pertanyaannya. Mau komit apa trapping? Ternyata trapping. Dan ternyata miss targeting dari EVO. Siapa targetnya di sana? Tidak ada targeting. Albert gak punya badan.
Harta Tata dan Sonata dari Albert dan Braz. Damage-nya 2 aja nggak cukup. Nggak cukup dan Lord di tangan Team Liquid. Evos. Kali ini mereka harus tenang. Team Liquid punya kuasa untuk mendapatkan best turret. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari seluruh resource yang dimiliki Team Liquid, dia punya chance untuk bisa nabrak ke arah best turret. Masalahnya mereka kehilangan fokus di teamfight yang mereka lagi unggul jumlah. Itu dia. Trappingnya. Unggul masalah jumlah. serius loh. Dan targetingnya mereka nggak tahu siapa yang mau ditargetkan. Iron kah? Semua dikejar. Yeskiel kah? Dan Winter jawabannya nih, Aram dan Yeskiel dengan Winternya itu menjadi solusi. Dan sekarang Lord ada di depan base dari Evos. Oh Lord my yang God. cukup bermasalah harus ditahan. Oh my God, ini bencana untuk Evos. Para pasukan dari Team Liquid mencoba untuk menabrak ke arah bottom lane. Mencoba untuk fokus begitu saja. Tapi nampaknya para pasukan dari Tim Evos mencoba untuk merelay game ini dengan ada reward manipulation. Para pasukan dari Team Liquid memaksa tim mereka beli apapun yang terjadi. Di pasang tsunami slam. Tapi masih ada Netherrealm, tapi Regi hilang. Tidak ada Regi. Para pasukan dari Team Liquid berhasil ditukar dengan adanya seorang Aran. Tapi Fabian masih memegang Shadow Kill dengan Super Minion yang bergerak. Masih bisa bertahan kali ini Evos. Mengusir sedikit demi sedikit tim Liquid ID untuk keluar dari base mereka. Tapi ompong melompong untuk base mereka. Fine, karena mereka tadi udah kehilangan 2 juga. Dan sekarang tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh Evos. Mereka hanya tinggal mengeksekusi dengan targeting draft mereka. Boleh dibilang 60% lebih unggul dibandingkan tim Liquid. Oh, decision making sih. Ini penting banget sih decision making kali ini. Karena pertama, Lord selanjutnya udah evolve. Kedua, base turret sudah hilang. High ground mereka rendah. Untuk bisa mendapatkan defensive terhadap Lord tadi aja itu bagus banget. Iya. Udah bagus banget itu. Dipaksa dengan Netherrealm ya. Untuk mengusir Yeskiel ke lini belakang. Dan sekarang bottom lane akan menjadi lini Lord. Kayak River pasti akan coba untuk dikuasai juga sama tim Liquid. Gue takutnya nih tim Liquid ini sengaja mancing mau team fight di luar base. Ya, harusnya gitu sih. Iya, Pancingannya harusnya begitu. Karena top lane-nya kan. Iya, trapping terus. Top lane-nya masuk, trapping. Terus nanti di arah objektif baru mereka coba kulitin KYY, kehilangan Glorious Pathway, kehilangan Revitalize baru dapetin Lord bukan di fight. Ya. Cukup enak memang dari skenario yang bisa saja terjadi. Tapi jangan lupa ya, teamfight tadi Widhi tidak menggunakan flickernya. Iya, semuanya. Belum dipaksa memang tadi. Belum. Hampir semua gak sih lihat deh. Ya kayak itu aman banget. Iron Chiki doang yang keluar kan dari flickernya. Dan balik lagi Purify. Ini membuat Evos berada di posisi yang lebih aman. Karena emang Widhi targetnya bukan lini belakang melainkan lini depan. Wah ini asli. Kalau kalian lihat di layar pemain Evos, ini Liquid gak ada damage sama sekali. Iya. Sama sekali. Ini gelap total. Nah baru ketahuan tuh. Nah baru kelihatan Baru ya. kelihatan kan, kena Dead Sonata juga, kena Kramer Effect juga kan karena monster jungle-nya mendeteksi. Ada seseorang di bush. Iya. Metal detector itu penting banget ya. Tapi lihat di depan sana Fabian. Langsung tiba-tiba ketika damage dari Brazil terlalu sakit. Mereka memaksa KYY. Terlalu jauh dan langsung dilanjapkan. Shadow Kill ke arah belakang dengan Widow Blade. Ketampangan di Mortalete. Mencoba menyelamatkan Brazil. 2 hilang. Waduh. Ini bencana. Albert mencoba untuk memaksimalkan. Tapi Aaron menghentikan pergerakan dari seorang Albert. Immortality bersama dengan ada reward manipulation. Menghentikan pergerakan dari Albert dan Swallow. Tersisa 2 pemain saja. Dan bahkan ini bencana. Swallow kembali spawn. Team Liquid berhasil menenggelamkan Evos kali ini. Karena tidak ada lagi jawaban untuk bawah. bisa Braz muncul lebih dalam lagi. Wave bawah. Wave bawah udah mulai masuk. Pelan-pelan menuju ke Yeskiel. Flicker ke arah belakang. Mencoba dipaksakan. Iron. Minion yang belum masuk. Tapi para pasukan dari tim Evos. Mereka nggak bisa menahan. Lihat topnya. Iron Zeki menutup tipe hebat. Dan Liquid menenggelamkan Evos. Lebih dalam ke dasar klasemen. This is the winner for this way. Team Liquid. Mengubur kembali kali ini sang macan putih ke dalam klasemen yang lebih dalam pastinya. Tidak bergerak namun jangan lupa kesempatan mereka untuk maju ke babak selanjutnya semakin kecil, semakin tipis lagi. 2-1 drama yang kita lihat di akhir minggu kali ini sangat-sangat terasa. Penutupan yang sangat tragis sepertinya. Dan tentunya what a call. Standing applause untuk call team fight di arah top lane. Ketika dia tahu
ada KYY, ada Brans, dan tidak ada sosok dari seorang Swelo. What a call, MVP of the match ada di tangan orang tersebut. Iya, biasanya kalau show di lane jauh yang digas Lordnya. Tapi sekarang yang muncul di lane jauh digas orangnya. Siapa yang sangka tim Liquid? Mereka langsung memakan Ki, mereka langsung memakan Brans. Kehilangan immortality. Ini membuat malapetaka bagi kubu EVOS. Dan lihat bagaimana Aran dia pegangin lini belakangnya. Tidak ada celah sedikit pun untuk EVOS. Oke. Tapi tadi itu mitis show ya? Makanya atas digas ya? Iya. Oke. Oke, tapi tentunya what a call. Bude Besar, silakan. Di LID, pasukan kuda berhasil menjinakkan pasukan Macan di leg yang kedua, pembalasan dendam yang begitu manis untuk kali ini. Begitu ketat, begitu mendebarkan untuk di LID hari ini. Gimana Aaron? Ketat. Ketat. Ya. Seketat apa? Ngedapetin poin melawan EVOS di leg kedua ini pasti susah dong. Susah banget. Sama kayak harapan mereka mau playoff. Waduh.